Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD selaku dosen pengampu konsep dasar pendidikan sejarah. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hussein Priyanto dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel A1 nomor induk mahasiswa 230301034 Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Sini izinkan saya menjelaskan mengenai konsep kesadaran pendidikan sejarah. Nah, di sini kita mulai saja. Nah, sumber materi yang saya ambil yaitu yang pertama dari buku Hakikat Pendidikan Sejarah karya H. Purwanta, kemudian ada Teaching of History, dan yang ketiga yaitu sumber dari Pak Sabit Azinar Ahmad selaku dosen sejarah Universitas Negeri Semarang, yaitu di channel YouTube-nya mengenai konsep dasar pendidikan sejarah yang terdapat 3 topik, itu membahas secara beruntun apa itu pendidikan sejarah sampai hubungan pendidikan sejarah dengan ilmu sejarah dari channel Bapak Sabit Azinar Ahmad. Dan kita lanjut lagi. Nah, di dalam slide ini terdapat 3 poin. Yang pertama profil, kemudian menu, kemudian kita konsep. Mari kita pergi ke profil terlebih dahulu. Nah, ini profil saya tadi. Nama Muhammad Bagas Rianto, nomor induk mahasiswa 230301034, Prodi Pendidikan Sejarah ya, Rombel A1. Kemudian kita kembali lagi. Sebelum kita ke menu, kita pergi ke peta konsep terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ini peta konsep yang saya buat mengenai konsep dasar pendidikan sejarah. Terdapat 7 bab di peta konsep ini, dan masing-masing bab memiliki subbabnya tersendiri. Yang pertama, bab pertama yaitu hakikat pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, hubungan antara pendidikan sejarah dan ilmu sejarah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat pendidikan sejarah. Yang keempat, praktis pendidikan sejarah. Yang kelima, sejarah pendidikan sejarah. Yang keenam, konsep penting dalam pendidikan sejarah. Dan yang ketujuh, permasalahan dalam pendidikan sejarah. Nah, masing-masing bab ini memiliki subbab tersendiri, yaitu terdiri yang ke bawah ya teman-teman ya, dari hakikat pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah memiliki 4 subbab. Kemudian yang bab kedua memiliki 3 subbab. Kemudian bab ketiga memiliki 4 subbab. Bab keempat memiliki 2 subbab. Bab kelima memiliki 2 subbab. Bab keenam memiliki 4 subbab, dan bab ketujuh memiliki 4 subbab. Mungkin teman-teman di sini saya tidak akan menjelaskan ke-7 subbab ini. Saya akan lebih fokus pada bab yang pertama, yaitu hakikat pendidikan dan hakikat pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah, yang memiliki 4 subbab, yaitu hakikat pendidikan, kemudian hakikat pendidikan sejarah, kemudian hakikat pembelajaran sejarah, dan hubungan antara pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah. Bagi teman-teman nanti yang tertarik untuk mempelajari bab 2 sampai bab 7, teman-teman bisa request untuk dibuatkan video, atau teman-teman bisa nanti melihat video yang lain. Kalau bisa request lah, biar ya nambah-nambah buat video lah, minimal ya, ngisi channel YouTube. Nah, teman-teman bisa baca, bisa di screenshot nanti ini bab ini, peta konsep ini. Kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, mari kita pergi ke poin menu. Nah, di poin menu ini hanya terdiri dari subbab dari bab pertama, yaitu hakikat pendidikan sejarah, serta pembelajaran sejarah. Di dalam bab pertama tadi memiliki 4 subbab yang tercantum pada peta konsep. Namun dalam menu ini saya tambah 1, yaitu di poin nomor 5 mengenai konsep kesadaran sejarah. Bagi teman-teman sekali lagi ya yang menginginkan mempelajari bab 2 sampai bab 7, nanti saya bahas per bab seperti ini. Di bab pertama tadi, bab pertama dengan subbab yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Mari kita pelajari. Kita pergi yang nomor 1, hakikat pendidikan. Nah, secara tekstual yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, yaitu pendidikan adalah usaha, sadar, dan rencana. Gunanya apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, ketika
proses pembelajaran suasana ini terwujud, maka dampak bagi peserta didik itu apa? Yaitu agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Secara apa? Secara spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkannya. Dalam apa? Dalam menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, dalam hakikat pendidikan akan membentuk nilai dan karakter luhur peserta didik, jati dirinya untuk mempersiapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita kembali lagi ke poin menu. Setelah kita mempelajari tentang hakikat pendidikan, karena kita seorang yang menekuni sebuah sejarah, maka kita tidak lepas tentang hakikat pendidikan sejarah. Mengapa ada pendidikan sejarah? Mengapa tidak dua-duanya disatukan di dalam satu rumpun, yaitu ilmu sejarah? Mengapa demikian? Mari kita pelajari dalam subbab kedua, yaitu hakikat pendidikan sejarah. Mungkin saya geser terlebih dahulu. Hakikat pendidikan sejarah. Sejarah merupakan ilmu yang mengkaji manusia. Nah, manusia dalam ruang lingkup waktu dengan berkaitan dengan urutan temporal dari masa lampau hingga masa kini. Nah, ini dijelaskan dalam buku Typing of Story karya S.K. Kochar. Ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam poin yang pertama ini menarik. Sejarah itu mengkaji sebuah manusia. Nah, apakah sejarah itu ilmu sosial atau ilmu humaniora? Nah, teman-teman, menurut teman-teman apa? Oke, ya, sejarah itu ilmu humaniora karena mengkaji sebuah manusia, tapi memiliki batasan waktu karena sejarah bersifat diakronis, yaitu dalam memanjangnya waktu dan menyempitnya ruang. Ini berkaitan dengan ini temporal dari masa lampau hingga masa kini. Itu pengertian sejarah ya secara dasar. Kemudian pendidikan sejarah. Nah, mengapa harus ada pendidikan sejarah bagi peserta didik ya terutama? Nah, pendidikan sejarah merupakan upaya yang terencana untuk mengembangkan pengetahuan sikap, keterampilan peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Nah, pendidikan sejarah hadir dalam kurikulum di Indonesia, yaitu berguna untuk mengembangkan karakter luhur masing-masing peserta didik yang dimaknai dari peristiwa masa lalu, sehingga nanti peserta didik dapat memaknai peristiwa masa lalu dan dikembangkan ke masa depan, sehingga tidak mengulang masa lalu yang namanya negatif. Nah, jadi peserta didik akan sadar bagaimana masa lalu, perkembangan secara temporal waktu, kemudian kronologisnya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pengertian pendidikan dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pendidikan menempatkan manusia sebagai fokus utama. Aspek kemanusiaan manusia meminjam pandangan Heidegger. Nah, ini terdapat pada buku Hakikat Pendidikan Sejarah tadi, yaitu karya H. Purwanta pada tahun 1996. Jadi pendidikan merupakan yang utama merupakan objek manusia dalam pendidikan yang mempelajari, karena berkaitan dengan sejarah maka mempelajari masa lalu hingga masa kini yang dapat dijadikan evaluasi bagi peserta didik. Kemudian kita kembali ke menu. Setelah kita mengerti hakikat pendidikan sejarah, maka kita akan mempelajari hakikat pembelajaran sejarah. Mengapa sejarah itu diajarkan di dalam kelas? Agar tidak tertutup, mari kita geser kembali. Hakikat pembelajaran sejarah. Nah, terlihat ya bahwa pembelajaran sejarah pada hakikatnya adalah belajar mengenai masa lalu dalam konteks saat ini untuk kehidupan mendatang berkaitan dengan keterampilan, sikap, serta pengetahuan. Nah, pembelajaran sejarah ini berkaitan dengan tiga aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mengapa demikian? Karena pada pengetahuan, di dalam pengetahuan sejarah pasti akan
mendapatkan fakta sejarah. Fakta sejarah sangat berkaitan dengan sumber sejarah yang valid maupun tidak, gitu ya. Keabsahan dan ke otentikan sebuah sumber sejarah akan membuktikan sebuah adanya fakta sejarah. Ketika kita sudah mengerti mengenai fakta sejarah, maka kita akan belajar tentang sejarah. Teman-teman bisa membayangkan ya, bahwa kita mengerti tentang fakta sejarah, maka kita akan belajar tentang sejarah itu. Faktanya Indonesia memang dijajah oleh Belanda, maka dalam kelas kita akan belajar mengenai penjajahan kolonialisme Belanda. Mengapa demikian? Hal tersebut akan menumbuhkan jiwa, karakter peserta didik, rasa nasionalis dan patriotisme, sehingga tercipta rasa cinta tanah airnya dan rasa sepenanggungan dan senasib. Itu pentingnya pembelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, sikap. Mengapa harus sikap? Karena sikap akan mempelajari nilai dari masa lalu, bahwa nilai luhur bangsa Indonesia seperti apa, kebudayaannya seperti apa, mengapa dulu bangsa Indonesia dapat dijajah, kemudian seberapa kuat bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Itu menilai dari nilai masa lalu berdasarkan sikap. Setelah nilai dari masa lalu, kita akan belajar dari sejarah. Kita belajar dari pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana kegigihannya, ketekunannya, kewibawaannya, kegagahannya, keberaniannya melawan kolonialisme. Itu peserta didik akan belajar melalui sikap yang telah diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, yaitu keterampilan, bahwa peserta didik akan belajar untuk ditulis oleh sejarah dengan mengandalkan kemampuan berpikir. Maka ketika kita sudah mengerti tentang hakikat pendidikan sejarah, kemudian pembelajaran sejarah itu berguna untuk meningkatkan skill, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam hal tulis menulis yang memanfaatkan kemampuan berpikir. Kita kembali ke menu. Kita masuk ke yang keempat, hubungan antara pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah. Nah, di sini terlihat bahwa sejarah dan pendidikan memiliki relasi dalam hal saling berkontribusi. Maka sejarah sangat berkontribusi terhadap pendidikan, dan sebaliknya pendidikan sangat berkontribusi dalam sejarah. Hal ini memiliki, kalau bahasanya biologis itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, jadi kontribusi apa yang diberikan? Kontribusi yang diberikan yaitu kontribusi sejarah dalam hal perspektif dalam memahami realitas. Jadi sejarah memberikan perspektif, dan pendidikan memberikan bagaimana sejarah ini dapat terlaksana dalam kelas. Nah, itu hubungan dari dua aspek tersebut. Nah, ketiganya apa? Ketiganya yaitu pendidikan sejarah serta pembelajaran sejarah saling berhubungan dalam hal memberikan pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan temporal, dengan waktu, perjalanan waktu sejarah, bagaimana dari awal adanya kehidupan hingga saat ini. Kemudian kronologis, sebab akibat urutannya, bagaimana itu bisa terjadi, itu dipelajari melalui pendidikan sejarah, serta realitas dalam perubahan peristiwa asal usul dan berkesinambungan. Mengapa perubahan peristiwa itu berkaitan dengan kronologis dan temporal. Kemudian asal usul itu sangat mungkin teman-teman mengerti ya, asal usul ya. Mengapa ada tahu? Nah, itu kan terdapat asal usulnya. Mengapa ada tahu genjerot, kemudian gejrot ya, itu ya, mohon maaf ya. Kemudian kenapa ada daerah terjadinya rawa pening, itu kan ada asal usulnya. Kemudian saling berkesinambungan sejarah itu. Setelah itu kita kembali ke menu lagi. Nah, yang terakhir yaitu konsep kesadaran sejarah. Konsep kesadaran sejarah ini dapat diartikan sebagai kemampuan mental dalam menggunakan
dan atau memanfaatkan secara reflektif pengalaman historis untuk memahami dan menyikapi secara kritis berbagai fenomena yang dihadapi pada masa kini. Nah, ini dijelaskan pada buku tadi ya, Purwanta ya, bahwa kesadaran sejarah itu akan menumbuhkan kemampuan mental kita secara reflektif berdasarkan pengalaman historis yang memahami dan menyikapi secara kritis berbagai fenomena yang dihadapi pada masa kini. Jadi fenomena yang dihadapi pada masa kini tidak lepas dari sejarah yang terjadi pada masa lalu, sehingga pola pikir kritis harus dimunculkan dalam memahami sejarah pada masa lalu yang harus diterapkan pada masa kini. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu pengalaman historis yang terjadi. Mohon maaf, kembali dulu kepencet tadi teman-teman. Nah, pengalaman historis yang terjadi di masa lampau diposisikan sebagai referensi penting untuk menyikapi kehidupan di masa yang akan datang dan merencanakan masa depan. Nah, ini berkaitan bahwa kita mengerti sejarah Indonesia sedemikian rupa, maka kita harus menyikapi sejarah tersebut dengan realitas dan pola pikir yang kritis, sehingga kita dapat mempersiapkan masa depan. Sebelum mempersiapkan masa depan, kita dapat menggunakan sejarah itu sebagai menyikapi kehidupan di masa kini, teman-teman. Jadi konsep kesadaran sejarah ini sangat penting bagi peserta didik. Mengapa demikian? Karena dapat membentuk karakter, nilai luhur, sikap, kemudian pengetahuan serta segala ciri khas dari masing-masing peserta didik dalam menyikapi dan menanggapi sejarah yang terjadi tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Bagaimana terjadi awal mula kehidupan hingga saat ini, itu harus dipahami oleh peserta didik, sehingga kesadaran sejarah ini sangat berguna dalam pendidikan sejarah. Nah, ini tadi sudah kelihatan ya, terima kasih. Kemudian jika teman-teman ini mohon maaf, kembali bentar, saya akan berbagi lagi. Bentar ya teman-teman ya. Mungkin di sini mengenai konsep dasar pendidikan sejarah secara garis besar demikian ya, seperti yang ada di peta konsep, kemudian penjelasan yang telah saya jelaskan bahwa masing-masing konsep dasar pendidikan sejarah itu berbeda dengan ilmu sejarah. Mengapa harus ada pendidikan dan mengapa harus ada ilmu? Nanti teman-teman yang mengerti bisa jawab di kolom komentar atau pendapat di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi dalam hakikatnya bahwa konsep dasar pendidikan sejarah itu memiliki beberapa sistema seperti yang terdapat pada peta konsep ini. Mungkin mengenai penjabaran dari bab pertama demikian dari saya cukup. Bila mana dibutuhkan penjabaran bab-bab selanjutnya mengenai konsep kesadaran sejarah, bisa like, komen, subscribe, kemudian sebar linknya sehingga menambah semangat saya dalam membuat video. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kita kembali